Halo guys. Welcome to Ini Talk Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji serta syukur kehadirat Tuhan semesta alam. Yang terhormat, perkenalkan saya Firda Karisya sebagai MC untuk berjalannya keberlangsungan acara ini. Pada kali ini kita akan membahas demokrasi, yaitu tentang pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia. Maka dari itu, untuk menyingkat waktu, marilah saja kita mulai. Kepada moderator yaitu Syafira Putri Indira dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya izinkan saya untuk membuka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syafira Putri Indira. Di samping saya ada 3 narasumber, yaitu Satriawan Ejik, Karim Takri Birbihak, dan juga Ivan Juliansyah. Maka dari itu, langsung saja saya ingin menanyakan beberapa hal terkait tentang demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi, bagaimana sistem pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia? Oke, saya akan menjawab pertanyaan tadi. Pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia saat ini menggunakan sistem presidensial atau secara langsung. Dan ini terdapat pada pasal 6A ayat 1 perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemilihan presiden secara langsung dipandang sebagai mekanisme yang demokratis karena lebih mempresentasikan kehendak rakyat. Selain itu, sistem presidensial secara langsung selain mendorong partisipasi rakyat untuk menggunakan hak politik suara. Namun, sistem presidensial di Indonesia dalam praktek ketatanegaraan banyak dilemahkan oleh konstitusi dalam kekuasaan kepala negara dan undang-undang, terutama dalam kekuasaan jabatan politik. Lalu, pada saat pemilihan presiden atau wakil presiden juga masih banyak hambatan atau masalah dalam pemilihan itu. Nah, menurut kalian, apa hambatan yang paling sering terjadi dan memiliki ancaman serius dalam menghadapi pemilihan itu? Mungkin menurut saya hambatan yang paling sering terjadi dan memiliki pengaruh yang besar dalam pemilihan adalah adanya money politik yang mencakup pemberian uang atau barang kepada pemilih. Adanya money politik ini karena adanya kekuasaan jabatan politik. Menurut saya, itu menjadi ancaman yang serius terhadap integritas pemilu. Meski upaya pencegahan telah dilakukan, nyatanya hal ini masih sulit dihindari. Praktik ini merugikan proses demokrasi karena seharusnya pemilih memilih berdasarkan keyakinan terhadap visi dan program calon, bukan atas imbalan materi. Sebenarnya kan money politik sudah ada hukumannya. Tapi mengapa masih banyak para kandidat yang melakukan dari money politik ini? Sebenarnya ini terjadi karena calon legislatif yang hanya mau menang saja dan tidak punya program apa-apa. Padahal partai politik itu hanya membantu dalam pencalonan saja. Lalu bagaimana cara untuk mencegah suatu permasalahan itu atau agar tidak tergiur oleh hasutan-hasutan dari para partai politik atau para kandidat itu? Menurut saya, cara mencegah money politik itu dengan cara transparansi dalam pendanaan kampanye politik. Partai politik dan kandidat wajib secara rinci melaporkan asal-usul dan penggunaan dana kampanye mereka. Informasi ini harus mudah diakses oleh publik, sehingga masyarakat dapat mengawasi sumber daya finansial yang mempengaruhi proses politik. Lalu kita juga bisa melakukan audit dan pengawasan independen atau memberikan hukuman yang setimpal. Itu kan dari sisi partai politik atau para kandidat. Lalu jika dari sisi masyarakatnya sendiri, bagaimana cara agar masyarakat sadar bahwa money politik itu bukanlah hal yang boleh dilakukan? Mungkin yang harus kita lakukan adalah meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran masyarakat dalam pencegahan money politik. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya money politik, mereka dapat lebih waspada terhadap praktik-praktik yang mencurigakan. Pendidikan politik dapat dilakukan melalui program-program pendidikan formal dan informasi yang mudah diakses melalui internet. Karena money politik termasuk
perbuatan pidana yang ancaman hukumannya tidak main-main. Lalu, apabila hanya ada satu calon presiden dan wakil presiden dalam suatu pemilu, apakah aklamasi dibenarkan di dalam pemerintahan yang demokrasi saat ini? Dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon, Komisi Pemilihan Umum memperpanjang jadwal pendaftaran paslon selama 2x7 hari. Apabila telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran, namun masih hanya terdapat satu paslon, tahapan pelaksanaan pemilih umum tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menerapkan aklamasi sebagai jalan keluar jika hanya ada satu paslon dalam pemilihan, namun untuk memilih presiden dan wakil presiden. Oke, baik, terima kasih atas penjelasan daripada narasumber. Jadi sudah jelas tentang demokrasi pemilihan capres dan cawapres. Maka dari itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya berikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih kepada Syafira sebagai moderator dan terima kasih para narasumber yang sudah menjelaskan beberapa hal yang menyangkut tentang demokrasi ini. Sudah jelas tadi dikatakan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dilakukan dengan demokrasi secara langsung. Hambatan yang paling sering terjadi dan memiliki pengaruh yang besar dalam pemilihan adalah adanya money politik yang mencangkup pemberian uang atau barang kepada pemilih. Ini terjadi karena calon legislatif hanya ingin menang tetapi tidak memiliki program. Yang kita harus lakukan adalah meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran masyarakat dalam pencegahan money politik. Dan yang terakhir, kita dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menerapkan aklamasi sebagai jalan keluar jika hanya ada satu paslon dalam pemilihan umum tidak memiliki presiden dan wakil presiden. Itu saja yang bisa kami bahas dalam perbincangan demokrasi kali ini, dan saya juga sebagai MC pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.